Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata bil huda wa dinil haq. Lizhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah pengajian Jejak Imani yang senantiasa selalu Allah berikan kemuliaan dan juga keberkahan, dan semoga Allah condongkan hati-hatinya kepada kebaikan. Selamat datang, selamat bergabung kembali, dan selamat berjumpa kembali di majelis yang penuh dengan berkah ini, yaitu pengajian Jejak Imani, yang alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bertatap muka, dapat bersilaturahim kembali. Mungkin ada yang di sini adalah alumni umroh maupun haji Jejak Imani, ataupun sanak saudara ataupun kerabat, dan juga belum pernah ikut umroh ataupun haji bersama dengan Jejak Imani, tidak masalah. Ya, saat ini kita berada di satu majelis, yaitu majelis pengajian Jejak Imani. Dan insya Allah untuk hari ini tema kita adalah fikih muamalah hutang piutang. Nah, ini pertemuan kita yang keempat ya, bersama dengan guru kita Al Mukarram Ustadz Dr. Haji Oni Syahroni LCMA, dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Dan alangkah baiknya Bapak Ibu semua, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu, boleh bagi yang bisa membuka videonya, boleh dibuka videonya ya, supaya kedekatan kita nih takliful kulub ya, dan juga silaturahim kita juga semakin dekat nih, semakin hidup ya, walaupun jarak memisahkan kita ya, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala dari silaturahim kita semua. Ya, maka saya izin menghimbau kepada Bapak Ibu semua, karena kita melakukan pengajian pada malam hari ini melalui daring ataupun Zoom, ya. Maka mohon diperhatikan, boleh dipastikan koneksi internetnya stabil, ya, dan pastikan juga tempat melakukan Zoom-nya juga kondusif sehingga bisa mengikuti pengajian dengan khidmat. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu kita akan ada sesi diskusi juga bersama dengan guru kita. Ya, nanti insya Allah materi juga tidak banyak, maka kita akan perbanyak diskusi. Ya, dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berkonsultasi seputar dengan fikih muamalah, ya baik itu tentang hutang piutang, ya ataupun tema lainnya, ataupun ada kondisi di mana Bapak Ibu ingin berkonsultasi ya tentang masalah fikih muamalah, boleh ya kita berdiskusi bersama ya dengan guru kita Ustadz Oni, maka boleh dipersiapkan pertanyaan terbaiknya. Dan insya Allah nanti akan ada waktunya sendiri. Kita akan izinkan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand, ya bertanya langsung. Nanti kita akan bantu untuk buka audionya juga. Ataupun Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui room chat ya, yang tersedia di fitur Zoom ini yang ada di bawah ya. Insya Allah kita berdoa juga, mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini Allah senantiasa berkahi dan berikan kemudahan dan kelancaran, sehingga pertemuan kita malam hari ini juga Allah catat sebagai pahala ibadah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita agar bertambah juga hadir di tengah-tengah kita berkahan yang Allah datangkan kepada kita semua. Mari kita awali dengan lantunan tilawah Al-Quranul Karim. Bagi Bapak Ibu yang sedang bersamanya mushaf ya, ataupun ada mushaf Al-Qur'an, boleh dibuka surat Al-Baqarah ya ayat 278. Baik, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang sama-sama kita bacakan dan juga kita simak menghadirkan keberkahan untuk kita semua pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyapa kembali. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu yang hadir saat ini melalui Zoom. Nah ini sudah ada sekitar 40-an ya. Dan mudah-mudahan akan terus bertambah ya, ketika nanti sampai materi pun berlangsung ya. Dan insya Allah kita juga live melalui kanal YouTube, streaming YouTube ya. Maka saya ingin menyapa juga terlebih dahulu Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak adik yang ada di YouTube. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Ya, insya Allah sama ya semuanya kita hadir dalam satu majelis walaupun berbeda platform ya dan juga lokasi tentunya. Tapi insya Allah tidak mengurangi pahala silaturahim kita. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di pengajian Jejak Imani, ya sekilas info bahwasanya Jejak Imani selalu rutin ya mengadakan pengajian ya melalui kanal Zoom ini ya setiap dalam sebulan 2 kali ya. Insya Allah waktunya selalu di hari Jumat malam ya setelah Bada Isya dan banyak materi-materinya ya salah satunya yang hari ini sama-sama kita bertemu ya yaitu adalah kajian fikih muamalah Kang Piutang, ada juga kajian tafsir, ada kajian parenting ya, ada juga kajian akso ya dengan asatid yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah hari ini kita bertatap muka kembali di pertemuan yang keempat nih ya bersama dengan guru kita Ustadz Oni. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah kita sapa terlebih dahulu Ustadz Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azza, Alhamdulillah. Bapak, Sehat ya Ustadz Ibu. ya. Masya Allah. Ini sepertinya Ya, kita semua merindukan antum juga nih Ustadz. Untuk bisa bermuajahah lagi nih. Insya Allah. Ya jadi Bapak Ibu insya Allah kita akan memulai. Ya tadi ya catatannya. Insya Allah kita akan berdiskusi ya bersama. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan punya pertanyaan ya terkait seputar utang piutang ataupun yang berkaitan tentang fikih muamalah lainnya, ya boleh nanti disiapkan pertanyaan terbaiknya kita berdiskusi bersama. Seperti itu ya, Ustaz ya. Baik, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatannya untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Oni, waktu dan kesempatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'd. Allahumma wafiqna, Allahumma barik lana, Allahumma ansur ahlana fi Gaza, اللهم انصر أهلنا في فلسطين اللهم انصر أهلنا في لبنان amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala, bahasan pembuka kita pada
pertemuan kali ini adalah doa saat terlilit utang. Sebelum saya membacakan, melafalkan satu persatu doa yang biasa dilantunkan Rasulullah yang terkait dengan utang piutang, yang perlu ditegaskan adalah sesungguhnya tiap orang, tiap keluarga punya cerita berbeda-beda, beragam nih kemampuan keuangan. Mungkin ada di antara mereka judul utang piutang ini memang bukan bagian dari bahasannya, karena semua dilakukan secara tunai karena mereka tidak berutang. Tapi saya yakin tidak semuanya begitu. Mungkin ada di antara sebagian masyarakat itu juga berutang memenuhi kebutuhan hariannya dengan cara tidak tunai, cicil, intinya berutang. Yang kedua, nah sesungguhnya eh, menjadi kewajiban para yang butuh yang punya kewajiban atau dalam bahasa Arab tarid atau madin untuk melunasi kewajibannya. Rasulullah memberikan warning kepada para debitur bahwa jika debitur peminjam itu terlambat bayar, padahal ia mampu membayar, maka ia berdosa. Ia telah berbuat zalim kepada kreditur, di mana yang punya uang telah berbuat baik membantunya memberikan kredit zaman bahwa orang yang punya utang itu wajib bayar dan jika terlambat padahal ia mampu bayar tepat waktu, maka keterlambatan tersebut adalah kezaliman. Yang ketiga, oleh karena itu, karena tuntunan tersebut, karena keterlambatan itu zalim, karena memenuhi janji itu wajib, maka kita semua kudu berikhtiar perjanjian tepat waktu. Lebih baik lagi kalau sebelum tanggal yang disepakati. Ikhtiar tentu beragam. Ada ikhtiar manusiawi dengan cara kita tetap mandiri, hidup sederhana, semua dengan perencanaan keuangan, meningkatkan pendapatan. Tapi ada juga ikhtiar namanya doa ya, berdoa kepada Allah, karena doa itu bukan sekedar lantunan bait demi bait, eh, doa permintaan demi permintaan, tetapi doa itu adalah ungkapan dari seorang hamba yang butuh Allah, butuh Rob, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika doa itu ditunaikan, dilantunkan, dilafalkan, ditengadahkan dengan adab-adabnya, maka sesungguhnya itu refleksi dari keyakinan, tawakal, iqah kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasanya buntut kebaikannya panjang. Memang orangnya rajin ke masjid, emang orangnya rajin beribadah, emang orangnya baik. Begitulah kira-kira sering berdoa itu menjadi cermin dari kebaikan seseorang. Nah, jika eh, berdoa itu menjadi bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa melunasi utang kita, coba saya sebutkan 5 dari doa tersebut. Yang pertama adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Di sini ada kata-kata ghalabatid dain. Berutang hingga terlilit utang, apapun motifnya. Sungguh sesuatu yang tidak nyaman. Eh, Berkeluarga ataupun mengelola kehidupan lainnya pada saat kita ini terlilit utang, menguras energi kita, membuat kita juga tidak optimal
menunaikan kewajiban kita sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, profesional, ataupun kontributor sosial. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Nah, sekarang setiap kita ba'da sholat maktubah, sholat 5 waktu, ataupun qiyamul lail atau ba'da duha. Nah, kita sempatkan ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hutang yang menjerat kami, dari hutang yang agar kami tidak zalim kepada yang telah bantu kami. Doa yang kedua adalah doa yang kedua hadis riwayat Tabrani, irhamni rahmatan tughni biha an rahmati man siwa. Bapak Ibu, jika bisa menghafal kalimat demi kalimat, ini sengaja saya potong hadisnya. Hadisnya sebenarnya panjang, tapi kalau saya tampilkan apa adanya, jadi banyak kalimat dan lebih susah untuk dihafal. Nah, sekarang sih yang terpenting bagaimana kita ini istiqomah melantunkan doa ini dengan cara yang paling memudahkan. Jika tidak bisa dihafal, dibaca. Ini di print, kemudian dibaca pada saat doa. Jika kesulitan membaca Arabnya, terjemahan pun tidak ada masalah. Yang penting berdoa dengan menunaikan adab-adab berdoa. Irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Ya Allah, karuniakan kepadaku rahmat dan kasih sayangmu hingga aku menjadi berkecukupan. Tughnini biha an rahmati man siwa, dan tidak membutuhkan kasih sayang dari selainmu. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang kaya, yang berkecukupan, berkecukupan. Nah, tentu orang yang bisa mampu membayar utangnya itu kategorinya berarti dia mampu membayar berkecukupan. Nah, ini salah satu doanya. Kemudian doa yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Allahumma akfi, ini hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan rizkimu yang halal. Jangan ada di antara pendapatan yang haram yang masuk ke kantong kami, ke imani kami, ke pendapatan kami. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu tanpa bergantung kepada selainmu. Allahumma akhi halal wa ini aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu tanpa bergantung pada selainmu. Lanjut ke doa yang keempat, Bapak Ibu. Rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarbata ain. Janganlah engkau serahkan kepada diriku walau sekejap mata. Janganlah engkau serahkan kepada diriku walau sekejap mata. Karena apa ya? Karena kita hamba yang dhaif, jangankan mau main urat nadi kita, darah yang terjadi, kita pun tak berdaya. Perbaikilah urwa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah sejarah urusanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, wahai Allah. Saya ulangi ya, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata an, wa aslih li kullah, la ilaha illa anta. Nah, ke penghujung doa Rabbi aqalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati,
cahaya di dadaku, pelapang kesedihanku, dan penghilang kegalauanku. Allahumma anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Jadi ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dadaku, pelapang kesedihanku, dan penghilang kegalauanku. Bapak Ibu, sebelum saya tutup eh, presentasi ini, izin saya ulangi dari doa pertama hingga akhir. Doa pertama, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kami berlindung dari utang yang melilit kami. Irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Ya Allah, karuniakan kepada kami rahmat-Mu yang membuat kami menjadi seorang yang berkecukupan dan tidak membutuhkan kasih sayang selain-Mu. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Jauhkanlah aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Dan cukuplah aku dengan karuniamu tanpa bergantung pada selain. Allahumma rahmataka arju. Aku, aku harap aslih li sya'ni, hadirinlah urusanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Anta ja'alal Qur'an yang menjadi penyejuk hatiku, wa nura sadri, cahaya di dadaku, wa jalaa huzni, pelapang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegalauan. Bapak Ibu sekalian, demikian 5 bagian dari doa. Mudah-mudahan kita bisa mudah membaca, menghafal. Jika tidak bisa menghafal, dibaca. Jika tidak bisa dibaca terjemahannya juga tidak apa. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semuanya, memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz Oni. Baik, Bapak Ibu, tadi sekilas yang sudah disampaikan adalah doa-doa yang ada di hadis sahih. Ya, seperti itu ya Ustadz ya. Itu doa-doa dari hadis sahih. Yang insya Allah nanti juga Bapak Ibu kita akan kirimkan materi PDF-nya ya melalui grup. Ya, nanti insya Allah bisa disimpan juga ataupun dibaca masing-masing. Baik, Bapak Ibu ingin menginformasikan juga, mungkin ada yang baru bergabung juga di pengajian fikih muamalah hutang pihutang pada hari ini, sehingga wah ini masuk langsung materinya adalah sesi doa gitu kan, doa saat terlilit hutang. Ya, jadi sekilas menginformasikan di pertemuan kita yang pertama ada temanya adalah adab saat meminjamkan uang atau kreditur ya, bisa kita bahasakan. Yang kedua, pertemuan yang kedua, kita sempat bahas juga tentang adab sebagai debitur. Ya. Kemudian di pertemuan yang ketiga adalah haruskah kita mencatat hutang. Ya, jadi ya hutang piutang ini tidak bisa kita pungkiri. Ini adalah aktivitas yang sering kita lakukan ya, muamalah yang selalu kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, ya baik sebuah korporasi, ya instansi, ya ataupun personal individu. Nah, namun alhamdulillah Islam menuangkan ataupun mengajarkan dalam bentuk fikihnya, ya ada dalam bentuk fikihnya batasan-batasan koridor mana saja yang boleh kita lakukan. Karena pada dasarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Oni di awal pertemuan kajian fikih muamalah ini, bahwasanya hutang piutang ini diperbolehkan. Ya, karena memang Islam juga memberikan anjuran untuk saling tolong menolong. Ya, sehingga sebenarnya hukum asalnya sebagaimana yang sudah kita simak bersama di pertemuan sebelumnya, bahwasanya hutang piutang ini diperbolehkan. Ya, namun ada kegiatan yang harus kita catat ya. Ini di pertemuan yang kedua kita juga simak ya bahwasanya ketika kita melakukan hutang, kita berhutang kepada orang lain perlu kita catat ya karena Islam mengajarkan kita
agar setiap aktivitas hutang itu perlu kita catat agar kita teringat ya kapan kita harus membayarnya. Masya Allah. Nah, kita masuk sesi diskusi nih, karena memang di kajian fikih muamalah kita ini lebih banyak kita akan ada sesi diskusi ataupun Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi ya terkait hutang piutang ataupun apapun ya yang saat ini terjadi ataupun polemik yang ada yang Bapak Ibu rasakan ingin dikonsultasikan ya terkait fikih muamalah, boleh sama-sama kita berdiskusi. Insya Allah Satoni juga menyediakan waktunya, kita bisa sama-sama mendengarkan ya. Dan ini alhamdulillah sudah ada yang raise hand ya. Kita dahulukan terlebih dahulu yang sudah mengangkat tangannya. Ya, sehingga nanti kita lanjut juga, kita akan bacakan juga yang Bapak Ibu yang tidak bisa bertanya langsung, bisa bertanya melalui room chat. Baik, kita mulai dari izin ada dua orang ini, Ibu Neti dan Bapak Abi Kiara. Ya, kita mulai dari Abi Kiara terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita manggilnya Bapak Kiara atau Bapak siapa nih? Pak Harjono. Pak siapa, Pak? Maaf. Pak Harjono. Pak Harjono, Masya Allah. Pak Harjono saat ini domisili di mana nih, Pak? Di Tangerang. Di Tangerang, Masya Allah. Masih dekat ya dengan kantor Jejak Imani ya. Baik, Pak Harjono, Pak Fadol, silakan. Saya ingin dikonsultasikan atau ditanyakan ke Ustadz. Baik Ustadz Tony, terima kasih waktunya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, tadi kan doa ketika kita terlilit utang ya. Kalau yang saya alami ini sebaliknya. Jadi banyak yang hutang tapi susah untuk menagihnya itu. Kalau doa yang pernah saya dengar kan kita dalam tanda kutip katanya disuruh membacakan Al-Fatihah ke orang yang meminjam uang kepada kita. Kalau dalam tuntunan Islam sebenarnya seperti apa sih kalau ada orang yang meminjam kepada kita tapi nggak balik-balik uangnya gitu? Ada doanya nggak Pak Ustaz? Demikian, terima kasih. Ya, betul. Pak, ini langsung apa gimana, Ustaz? Apa dah Ustadz? Boleh, boleh. Oh, ya, betul. Pak Harjono, terima kasih ngingetin kita ya. Jadi, kenapa doa yang saya cantumkan itu doa-doa debitur, doa-doa peminjam, karena boleh jadi mereka yang posisi terbanyak, yang dominan. Nah, sebenarnya juga betul juga yang disampaikan oleh Pak Harjono. Yang pertama adalah sebenarnya kesulitan itu tidak hanya di posisi peminjam, eh, di posisi yang meminjamkan uang, yang punya uang, si kreditur, itu juga sama. Pada saat mereka juga sudah menyalurkan kredit, tetapi si debitur tak kunjung bayar. Akhirnya, akhirnya uang yang rencana dibayarkan, yang mungkin sudah direncanakan untuk disalurkan, membeli A dan B, akhirnya urung. Karena apa? Karena di sininya macet. Nah, sebenarnya sih yang saya pahami, mungkin tidak ada doa-doa khusus, tetapi doa-doa umum eh, isinya sih memudahkan para debitur untuk bayar. Jadi misalnya Allahumma yassir kulla asir fa inna taisara kulla asir alika yasir. Ya Allah, mudahkan urusannya agar mereka bisa menunaikan kewajiban. Misalnya begitu. Eh, itu contoh. Jadi ya jika doa yang saya sebutkan ini itu panjang atau juga kesusahan untuk dilafalkan, ya dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Ya Allah, mudahkan saudaraku yang berhutang agar ia bisa bayar kepadaku. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya para debitur itu memang kudu bayar jika sebenarnya ada kesulitan bayar karena ketidakmampuan, maka yang berkewajiban untuk menginisiasi menyampaikan bahwa tidak mampu itu seharusnya debitur. Jangan sampai kreditur yang berkali-kali menghubungi, tetapi debiturlah yang memulai menyampaikan bahwa ini ada uzur,
tanggal 1 nggak bisa dipenuhi, mungkin mundur jadi tanggal 2 atau tanggal 3 gitu ya. Nah, yang ketiga, kreditur sendiri ini sebenarnya punya pilihan ya. Pilihan saat debitur ini belum bayar. Yang pertama, ia punya hak untuk tetap nagih karena itu haknya yang syar'i, yang halal, legal juga ya. Karena kewajiban Adam itu kudu ditunaikan. Nah, kewajiban kudu bayar tersebut bisa dalam bentuk penagihan atau kalau ada kolateral yang diserahkan oleh debitur, ia juga punya hak untuk mengeksekusinya. Menjual jika dituangkan dalam perjanjian memang memberikan mandat kepada kreditur untuk menjual mengeksekusi kolateral atau jaminan, nanti hasil penjualan itu digunakan untuk menutup utang pokok pinjaman. Jika lebih, sisa kembalikan. Jika kurang, diminta selisihnya. Nah, yang ketiga, si kreditur juga punya hak, tapi tidak wajib untuk memberikan kemudahan. Salah satunya adalah dengan restrukturisasi, diperpanjang tenornya, yang kudu cicilannya 5 kali, tambah jadi 10 kali tanpa menambah total angsuran. Tambah tanpa menambah total angsuran kecuali jika dengan perpanjangan tersebut ada biaya real, maka biaya real atau cost itu ditanggung oleh debitur. Atau juga jika ada pilihan ya pilihannya di netting ya dinolkan sebagaimana firman Allah wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita kembali ke tiga kata kunci tadi. Apakah ada doa? Ada. Nah, doanya doa umum seputar memudahkan debitur untuk bayar melunasi kewajiban karena ini doa-doa baik banget ya. Jadi doa agar debitur bisa bayar. Pilihan itu pilihan terbaik banget. Jadi orang ikhlas banget tuh ya. Jadi kreditur memilih untuk mendoakan. Cara lain yang tidak baik banyak ya. Neror ke apa gitu. Ini mendoakan debitur sungguh sangat mulia banget nih. Nah, yang kedua, debitur sebenarnya tidak boleh menunda pembayaran jika ia memang pada posisi mampu. Kalau tidak mampu, segera mengkomunikasikan. Yang ketiga, yang ketiga kreditur juga diberikan beberapa pilihan. Lanjut nagih atau direstru atau dinetting. Tapi itu semuanya hak dikembalikan kepada kreditur. Demikian Pak Harjono. Baik, Pak. Syukron, syukron. Baik, alhamdulillah ya semoga terjawab ya Pak Harjono dan ya tadi ya ikhtiarnya adalah kita doakan yang baik ya untuk orang yang ya kita bantu ya dalam kondisi saat ini itu adalah orang yang berhutang dengan kita ya mudah-mudahan Allah mampukan ya beliau untuk bisa membayar hutangnya seperti itu Insya Allah. Baik, kita masuk lagi. Ini ada pertanyaan juga, Ustaz. Masuk nih dari beberapa kanal. Saya bacakan juga, ada juga dari YouTube ya. Ini pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kita berhutang untuk keperluan orang tua yang dimana hutangnya ada bunganya? Ya, jadi yang pertama sebenarnya walaupun tujuannya baik, membantu orang tua, bagian dari bakti atau birrul, tetapi tidak boleh membenarkan, tidak boleh buat cara berutang dengan cara ribawi menjadi halal. Jadi tidak boleh berutang ribawi untuk menafkahi orang tua, nggak boleh. Nggak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, oleh karena itu, selama ada pilihan yang halal, apapun tidak mesti di lembaga keuangan syariah, maka yang halal kudu ditempuh. Apa yang halal ditempuh? Ya, kalau di lembaga keuangan syariah kan, kalau kita punya aset, punya emas kan gadaikan emas dapat dana tunai. Kalau kita punya rumah, punya kendaraan, tinggal di refinancing, bilang aja ke customer service atau marketing.
Nama nama skemanya nama skemanya namanya refinancing syariah. Refinancing syariah. Atau kalau di koperasi, koperasi jual emas secara tidak tunai, nanti anggota koperasi jual ke toko emas, jual ke toko emas dengan harga tunai dapat uang segar, baru kemudian setelah itu anggota koperasi tadi akan cicil ke koperasi plus margin. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, poin ketiga, kondisi darurat itu ada parameternya. Kondisi darurat itu yang pertama, tidak ada pilihan lain yang halal. Mungkin ini bagi mereka yang tinggal di sana, tinggal di Eropa, tinggal di Rusia, tinggal di daerah-daerah yang memang nggak ada pilihan, nggak ada lembaga keuangan syariah. Yang kedua, memang kebutuhan kebutuhan mendesak, itu memang kudu ditunaikan saat itu. Nah, itu salah satu parameter darurat yang membolehkan pinjaman. Nah, sebagaimana kaidah ad-darurat tubihul mahdurat wa darurat tuqadar biqadariha. Tapi dia temporal. Nah, jadi dia berbatas waktu. Jika kondisi normal, maka pinjaman ribawi itu kembali dengan status aslinya itu tidak halal. Demikian, Ustaz. Baik, insya Allah ya. Jadi memang walaupun niatan kita baik ya Ustaz ya, ini apalagi untuk orang tua ya. Tapi kalau memang jalannya tadi seperti tadi, ya melalui bunga ataupun sesuatu yang memang tidak dibenarkan dalam Islam gitu Ustaz ya. Jadi juga tidak baik seperti itu ya. Walaupun tadi juga ada ketika kondisinya adalah darurat. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak Wibowo. Nah, ini dari Bapak Wibowo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara membayar hutang yang sudah pernah dilakukan di masa lalu? Misalnya, contohnya ketika itu membeli gorengan, nah ini kayaknya terjadi di mahasiswa nih atau di anak-anak sekolah nih, beli gorengan, belinya 5, bayarnya cuma satu gitu kan, ataupun kondisi-kondisi yang sudah lewat, ya ketika kita sudah berhutang, sudah lewat jauh-jauh hari, bahkan sampai bertahun-tahun gitu kan. Nah, ini bagaimana Ustaz solusinya kita untuk membayar hutang tersebut? Ya, jadi yang pertama memang itu kan kekhilafan ya. Eh, jadi memang kita kudu bertaubat ya, beristighfar kepada Allah agar kita bisa punya kemampuan, tidak mengulangi, tidak mudah juga, tidak mudah ngutang, tidak mudah, tidak meremehkan. Yang kedua, nah jika kita ini yang udah terjadi ya. Nah, jika kita tahu personal bisa di WA, bisa ditelepon, ya memang kita kudu sampaikan. Walaupun kecil, kita sampaikan, ini saya mau bayar. Kalaupun akhirnya yang bersangkutan merelakan, berarti tapi kewajiban kita tetap ingin bayar. Nah, tetapi jika yang akan dihubungi itu tidak bisa dihubungi, eh, tidak bisa tidak bisa dihubungi ya. Nah, maka nilai itu eh, disedekahkan untuk kaum muslimin. Misalnya diberikan kepada duafa atau kecuali kalau yang bersangkutan ada ahli waris ya atau ada kerabat, mungkin dititipkan kepada kerabat. Tapi kalau memang tidak juga, nilai itu disedekahkan aja untuk duafa. Gitu. Sob. Baik. Artinya ketika kesulitan untuk mencari siapa nih, karena kan mungkin sudah tidak tahu lagi nih orang yang kita hutangi tersebut, ataupun kita pernah melakukan hutang terhadap orang tersebut, ini lokasinya ada di mana, orangnya ada di mana. Berarti solusinya tadi Ustaz ya. Ya, Baik. betul. Nah, Ya. Masuk lagi Ustaz di pertanyaan berikutnya. Eh, wah ini agak-agak sedikit jurang ini Ustaz nih. Pertanyaannya adalah, hmm, apabila hutang ini adalah yang melakukan hutang ini adalah negara, Ustaz. Nah, ini siapa yang harusnya menanggung hutang tersebut? Masya Allah.
apakah masyarakat ataupun rakyat Indonesia ini juga yang nantinya akan kena hisapnya juga nanti di Yaumul Hisab gitu, Ustaz. Iya, jadi eh, sebenarnya yang bertanggung jawab ya para pemangku kebijakan dan rakyat semuanya. Karena apa? Karena kita telah memilih mereka atau karena kita tidak berikhtiar untuk mengalahkan mereka. Sehingga yang seharusnya berkuasa itu orang-orang amanah, karena sebagian rakyatnya cuek dengan politik, akhirnya yang menang adalah orang yang tidak amanah. Jadi yang pertama, siapa sih yang bertanggung jawab? Sebenarnya yang bertanggung jawab adalah bukan hanya pemangku kebijakan, tapi rakyat ikut bertanggung jawab kecipratan penyimpangannya. Karena apa? Mereka dipilih lewat bilik suara. Nah, kenapa masyarakat memilih mereka? Atau sebaliknya, kenapa mereka pasif pasif sehingga orang baik yang mereka pilih itu juga tidak terpilih itu. Begitu apa namanya eh, terkait dengan pertanyaan siapa yang menanggung semuanya. Semua akan menanggung sesuai dengan penyimpangannya. Ya tentu pemangku kebijakan yang melakukan putusan harus meminjam, bangun infrastruktur, bukannya untuk memberikan kemudahan, tetapi justru membebani karena biaya costly mahal dan tenor kepada pihak ketiga puluhan tahun. Nah itu yang pertama ya. Nah yang kedua ini memang membuat kita kudu melek gitu dengan suasana sekitar dengan politik. Jangan agar yang hadir real menjadi pimpinan politik itu adalah orang-orang baik. Minimal orang yang jangan sampai ada dua pilihan, jangan sampai yang terpilih itu yang memang memang orang-orang yang tidak layak gitu, yang tidak layak. Banyak sekali kebaikan yang bisa dieksekusi di jalur politik, tidak bisa dieksekusi di jalur ekonomi ya, di jalur ekonomi. Beberapa di modeling itu negara-negara bebas tol, bebas pajak, kemudian apalagi ya, bebas pajak, bebas tol, kemudian orang yang oh ya tidak diterapkan biaya berumah sakit. Nah, itu tuh bisa lewat jalur itu. Baik, Ustaz. Sepertinya koneksinya mulai turun ya, Ustaz ya. Sempat terputus-putus tadi ininya, suaranya. Sempat nge-freeze. Oh ya, sekarang jelas nggak ya? Iya. Sekarang jelas, cuma nanti Sekarang jelas nggak? eh, jelas, Ustaz, masuk. Cuma nantinya akan sempat terputus-putus untuk video maupun audionya. Baik, mungkin kondisi sedang tidak stabil mungkin saat ya untuk ininya. Baik, insya Allah. Ya. Nah, ini sudah lebih baik, Sat. Oke. Kita lanjut ya, Sat ya. Izin untuk pertanyaan berikutnya. Ini masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa kartu kredit ini adalah riba. Namun apa hukumnya untuk seseorang yang menggunakan kartu kredit selama melakukan perjalanan di luar negeri? Misalnya adalah dari segi kemampuan orang tersebut sebenarnya mampu membayar cash. Namun di luar negeri yang justru mesti menggunakan kartu kredit untuk berbagai kemudahan transaksi. Terlebihnya adalah limitasi membawa uang cash yang diberlakukan di beberapa negara, bahkan terdapat
izin khusus jika membawa uang cash dengan jumlah tertentu. Nah, ini secara syariat mengenai penggunaan kartu kredit di luar negeri ini bagaimana, Ustaz? Ya, eh, boleh, tidak ada masalah selama kartu kredit yang digunakan itu kartu kredit syariah. Mungkin sebagai contoh, kalau di Indonesia itu ada Hasanah Card, salah satu kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, Hasanah Card ini kan berarti berutang ya, karena memang saldo nol. Jadi bisa bayar karena ada pihak yang memberikan garansi, yaitu bank penerbit. Jadi boleh selama eh, kartu kredit yang dimaksud adalah kartu kredit syariah. Yang kedua, kenapa kartu kredit konvensional itu dibolehkan? Karena transaksinya ribawi dan kita membesarkan core aktivitas yang ada di lembaga keuangan konven. Lembaga keuangan konven itu kan memang membungakan uang, rupiah yang seharusnya menjadi alat bayar menjadi komoditi. Nah, salah satu contoh betapa kita membesarkan, salah satu bank konven di Indonesia itu membiayai rokok sampai 3 triliun. Nah, sementara ada beberapa komoditas di masyarakat yang nggak apa-apa deh dengan bank konven. Karena apa? Karena yang jadi pola pikirnya hanya akad dan akad. Jadi eh, akad dan akad. Jadi ilmunya mungkin parameternya itu akad, padahal ada yang lebih substansi. Jadi uang yang ditarik itu dari pintu DPK digunakan untuk apa? Karena kalau di bank konven itu kan hanya risiko kredit ya, mau untuk prostitusi, mau bandar judi, nggak ada masalah. Itu ya. Nah, itu yang kedua, kenapa kartu kredit konven tetap tidak dibolehkan. Kalau kartu syariah kan nggak apa-apa. Misalnya kalau kita ke KL, ke Hilton ya. Di Hilton itu kan kalau kita mau check in kan kudu ini ya, kudu ada jaminan. Jaminannya nggak bisa pakai debit card. Dia harus pakai kartu kredit. Memang begitu polanya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang ketiga sebagai penutup. Kalau kartu kredit syariah kan ada dua fungsi. Pertama, alat bayar. Yang kedua, smartphone. Kalau di Hasanakar. Kalau smartphone itu dia minjem, pakai Kordul Hasan, nggak ada kelebihannya. Selama eh, belum melewati batas waktu. Kenapa tidak ada lebihannya? Karena produk ini dikeluarkan oleh bank untuk merawat konsumen supaya betah di dalam gitu. Nah, kemudian yang kedua, alat bayar. Alat bayar itu pakai pakai akad kafalah bil ujroh. Jadi misalnya si A kesualayan ambil barang, serahkan ke kasir, kata kasir belanjaannya 1 juta. Nah, kemudian digesek pakai kartu kredit syariah. Nah, itu seakan-akan bank penerbit, bank syariah menyampaikan kepada swalayan, wahai swalayan, dia ini adalah nasabah kami. Kami yang memberikan garansi. Kalau kabur, gagal bayar, kami yang bayar. Nah, ungkapan itu namanya kafalah bil ujroh. Itu namanya garansi. Itu namanya jaminan pakai nama besar. Nah, karena ungkapan itu digaransi, dijamin, akhirnya barang bisa diambil, bisa dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau dalam bahasa fikih ini merujuk kepada pendapat sebagian mazhab ulama Syafi'iyah yang mengatakan wadhamanu bi ajrin kharrajahu ala thamanil jah wa qila bi jawazihi syafi'iyah. Demikian, Ustaz. Baik, ya terima kasih Ustaz. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Jadi ya walaupun memang sudah diberlakukan bahwasanya kalau perjalanan ke luar negeri harus menggunakan kartu kredit, tapi sebisa mungkin kita ambil yang paling sedikit mudorotnya ataupun yang sudah ada yaitu adalah yang lebih aman yaitu adalah kartu kredit syariah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya yaitu Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila kita membebaskan atau mengikhlaskan hutang orang yang berhutang kepada kita, apakah orang yang bersangkutan tidak akan ditagih kembali nantinya di akhirat? Tidak akan ditagih kembali selama eh, selama selama kreditur itu mengikhlaskan. Jadi misalnya si A
punya piutang. Berarti dia kreditur, punya uang di si B sebagai debitur 100 juta. Sudah ditagih 5 kali nggak bayar-bayar. Nah, kemudian pilihan dari yang punya uang itu netting, mengikhlaskan. Dia sampaikan, udah deh Bapak, yang 100 juta nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar, dianggap lunas. Maka maka ia tidak lagi punya kewajiban, emang lunas. Nah, dalam bab utang piutang, itu yang jadi patokan adalah Adam, manusia, si A, si B, si Ahmad, Pak Ahmad. Itulah yang jadi patokan pada saat di akhirat. Oleh karena itu tidak cukup dengan istighfar ribuan kali kalau memang masih punya utang, orangnya nggak mengikhlaskan. Jadi kalau dalam bab rupiah, dolar, materi, uang itu manusia. Selama manusia yang sudah mengikhlaskan di akhirat nol. Dia tidak cukup dengan istighfar, sholat khusyuk, nggak cukup. Memang orangnya nih. Nah, selama orang yang sudah mengikhlaskan, sudah selesai. Gitu, Ustaz. Wah. Baik, Masya Allah. Berarti memang jelas untuk muamalahnya ini antara individual ya, Ustaz ya. Orang dengan Betul. orang ya. Masya Allah. Baik, masuk lanjut lagi Ustaz untuk pertanyaannya. Yaitu, apabila ada orang yang berhutang, membayar hutangnya tanpa memberitakan kepada kita melalui transfer tanpa adanya kabar atau konfirmasi. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Artinya si orang yang si debitur ini Ustaz, si kreditur ini dia sebenarnya sudah dibayar gitu kan hutangnya oleh debitur tapi ternyata belum konfirmasi gitu kan sehingga masih dirasa oh, orang ini masih belum melunasi hutangnya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi kan tanda membayar adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu isinya saya bayar 1 juta. Kata si kreditur, saya terima 1 juta. Ijab kabul itu tidak mesti dengan kata-kata seperti halnya sakral nikah, enggak. Tidak juga seperti yang contoh yang saya ucapkan. Tetapi, tetapi kudu ada ijab, seperti halnya transfer melalui mobile banking, input nomor rekening yang dituju, bilangan, kudunya ada keterangan di bawah. Bapak, ini untuk utang ya. Ini bukan sedekah, bukan hibah, bukan wakaf. Ini tuh bayar utang. Nah, kudu, kudu itu, kudu. Nah, setelah ditransfer, harusnya resinya dikirim. Jangan sampai, tidak cukup dengan keterangan. Jangan-jangan orangnya nggak buka-buka juga tuh rekening karena saru dengan banyak yang masuk gitu. Nah, kita kembali ke kata kunci jawaban, belum gugur kewajiban jika orang transfer bayar sementara belum dikabarkan. Kecuali sistemik ya. Kalau bank kan sistemik, nggak perlu dikabarin, memang mangap. Jadi sistem itu ada uang di saldo, kena tuh. Memang sistemik. Tapi kalau utang ke personal memang kudu dikabarkan, kudu ada ijab kabul. Selama si penerima belum terkonfirmasi, belum tahu, berarti utang kewajibannya belum tertunaikan, belum gugur. Gitu. Masya Allah, ini berarti memang harus adanya tadi Zat ya konfirmasi. Ini hal yang sepele tapi ya memang harus dikerjakan juga nih untuk siapapun yang kita hutangi gitu kan. Baik, masuk lagi Zat untuk pertanyaan. Assalamualaikum Zat, izin bertanya. Kalau kita sebagai bendahara, lalu kita sedang butuh uang nih Zat. Apakah boleh kita pinjam uang tersebut dan saat ada uang baru kita akan kembalikan? Mungkin poinnya adalah kalau seorang bendahara kan dia yang megang uangnya nih Ustaz. Artinya dia tidak ada konfirmasi ataupun izin dia langsung memakai tapi dia nanti akan kembalikan. Ini apakah diperbolehkan atau seperti apa Ustaz hukumnya? Ya, dalam kondisi normal harusnya tidak menggunakan kecuali atas izin si pemiliknya. Si pemiliknya berarti tergantung uang yang dikelola. Apakah uang titipan, seperti halnya uang arisan, ataupun ini tabungan anak-anak di sekolah ya, di komite atau orang tua atau wali kelas gitu. Intinya sih tidak menggunakan tanpa seizin mereka.
Jadi kaidahnya itu la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghairi illa biizni. Tidak boleh menggunakan aset orang lain tanpa seizinnya gitu. Seizinnya begitu. Nah, yang kedua, yang kedua, izin itu kan bisa bermacam-macam. Izin itu bisa lewat kesepakatan para orang tua jika contohnya tabungan anak ya, atau anggota arisan. Bisa juga dengan kesepahaman. Kesepahaman. Jadi misalnya kan uangnya macam-macam tuh. Nah, jadi izin itu bisa lisan, bisa tulisan, bisa juga dengan kelaziman. Begitu sih harusnya ya. Nah, jika memang sudah kejadian, ya harusnya bersegera untuk melunasinya. Harus bersegera untuk melunasinya. Nah, kemudian kita semua berikhtiar agar kita tidak masuk lagi dalam kondisi kepepet yang membuat kita harus melakukan tadi. Ya, kita yang berikhtiar agar kita tidak masuk dalam kondisi yang kepepet ya. Gitu, Ustaz. Baik, siap Ustaz. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya langsung sebelum saya bacakan lagi nih pertanyaan yang masuk. Boleh nih, yang ingin berinteraksi langsung sekaligus kita bersilaturahim nih biar saling kenal. Kalau ada yang ingin bertanya lagi secara langsung boleh untuk menggunakan raise hand, mode raise hand. Nanti kita akan bantu untuk buka audionya. Baik, pertanyaan berikutnya. Hmm. Eh, Bagaimana hukumnya Ustaz berhutang untuk melunasi hutang? Nah, ini seperti istilah gali lubang tutup lubang nih Ustaz. Bagaimana hukumnya berhutang dengan tujuannya adalah untuk melunasi hutang? Ya, eh, jadi pertama sebenarnya berutang kan memang boleh ya. Tapi kan seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya tuh ada adab-adabnya. Berutang itu adab-adabnya adalah satu halal. Nggak boleh ada kredit ribawi. Nggak boleh ada pinjaman dengan interest menjadi pilihan kita. Cari yang halal. Yang kedua, kita tuh bisa bayar. Nah, itu poin ini. Jadi cash flow kita nih ngangguk. Cash flow kita ini lampunya hijau. Memang kita ini bisa bayar. Itu tuh yang nomor dua itu yang perlu kita pastikan. Kalau memang harus gali lubang lagi tuh untuk bayar utang. Eh, jadi kalau memang nomor dua ini tidak bisa, ya kalau memang ada cara lain, lakukan cara lain. Mungkin mungkin Bapak Ibu yang berhadapan langsung dengan teknis akan lebih bisa ya memetakan mana jalan keluar yang lebih tidak merugikan. Nah, yang ketiga, boleh berutang asalkan jenis kebutuhannya memang kebutuhan primer, jangan sampai kebutuhan pelengkap gitu. Nah, itu jadi boleh nggak berutang? Boleh. Untuk bayar utang juga boleh. Nah, asalkan tiga tadi dipenuhi. Jadi halal, kita bisa bayar. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Ya, kebutuhannya itu kebutuhan, bukan kebutuhan pelengkap ya. Sekian, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Kalau hutang itu sudah diikhlaskan, ternyata tetap dibayar dan uang tersebut kita pakai, apakah diperbolehkan Ustaz? Semua kita sudah mengikhlaskan nih orang yang dipinjami atau dihutangkan. Kemudian dia sudah tetap dibayar Ustaz, ternyata. Nah, uangnya dipakai. Ini apakah diperbolehkan apa gimana Ustaz? Ya, jadi itu jatuhnya hibah. Coba kita pakai ilustrasi. Misalnya eh, Pak Ahmad punya utang ke Pak Budi 100 juta. Nah, kemudian Pak Ahmad ini kan peminjam. Pak Budi yang punya uang yang meminjamkan. Kata Pak Budi bilang, Pak Ahmad, itu piutang saya yang 100 juta saya ikhlaskan. Nggak usah dibayar. Tapi Pak Ahmad bilang, enggak. Ini tanggung jawab saya. Tetap saya bayar. Akhirnya utang yang seharusnya netting tadi nggak perlu dibayar.
tetap tetap dibayar, ditransfer 100 juta. Berarti yang dilakukan oleh Pak Budi ya menghibahkan uangnya dan selanjutnya itu menjadi milik sah Pak Budi yang punya uang, milik sah Pak Budi. Nah, karena itu menjadi milik sah, jadi dia berhak untuk menggunakannya untuk tujuan apapun selama halal, untuk konsumtif, produktif, layaknya aset miliknya yang sah. Nah, kita kembali ke kata kunci jawaban. Boleh nggak digunakan? Boleh banget. Berarti itu ia miliki, eh, ia miliki sebagai hibah dari, kan udah diikhlaskan kan ya, tetap bayar. Ya berarti itu menjadi miliknya yang halal, yang sah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik, dari Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau berkonsultasi? Ya, jadi di kajian fikih muamalah ini, Bapak Ibu, memang untuk materinya ringkas, namun kita akan perbanyak diskusi. Nah, ini jadi Bapak Ibu boleh bertanya seputar eh, muamalah, ya, kegiatan kita sehari-hari, baik itu yang berkaitan tentang hutang piutang ataupun hal lainnya yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan. Ya, insya Allah kita akan diskusi gitu kan dan akan dijawab oleh guru kita. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau memang sudah tidak ada, bisa kita cukupkan ya. Mungkin ya Ustadz ya. Karena Bapak Ibu nih sekilas info nih luar biasa nih Ustadz Oni saat ini sebenarnya sedang ada acara ya Ustadz ya. Nih di suatu lokasi. Namun beliau masih ingin mengisi di pengajian jejak iman ini. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita doakan ya. Semoga beliau selalu diberkahi ilmunya, dipanjangkan usianya, dan juga selalu diberikan kesehatan luar biasa. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama kita bersilaturahim bersama nih, kalau catat juga sebagai catatan amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, boleh Ustaz untuk closing pointnya Ustaz terkait materi kita pada malam hari ini sekaligus nasihat untuk kita semua dan mohon berkenan mungkin untuk bisa memimpin doa Ustaz. Ya, jadi yang pertama, tadi bagi yang punya kewajiban memang banyak cara ya. Kalau ikhtiar manusiawi tadi dengan meningkatkan pendapatan, kemampuan keuangan, style hidup yang tetap sederhana, proporsional. Nah, ada lagi ikhtiar yang lain ya, salah satunya dengan doa. Tadi ada 5 doa. Mungkin ada yang berketetapan hati, cocok gitu, bisa berdoa dengan hafal itu lebih baik. Jika tidak bisa dibaca, dibaca juga tidak apa-apa. Jika tidak memungkinkan membaca teks Arabnya, terjemahnya juga tidak apa-apa. Yang penting, yang substansi adalah kita doa dengan memenuhi adab-adab dalam berdoa. Tadi ternyata ada yang mengingatkan kita bahwa ternyata doa itu tidak hanya dibutuhkan oleh debitur peminjam, tetapi juga kreditur. Sama juga doanya, bahkan jika Bapak Ibu memilih mendoakan, menurut saya sih itu akhlak terbaik ya. Daripada memilih jalan nagih sana sini dengan cara yang tidak proporsional, mendoakan mereka itu menurut saya luar biasa. Nah, doanya juga bisa beragam, tetapi bisa menggunakan ungkapan yang umum, memudahkan saudaranya agar ia bisa memenuhi kewajibannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap ikhtiar kita, termasuk bagi mereka yang punya kewajiban, cicilan, angsuran, utang kepada pihak lain, atau sebenarnya punya piutang, punya uang, tetapi debiturnya gagal bayar, atau itu semua Allah memudahkan kita semuanya. Demikian saat. Oh ya, tadi doa ya. Ya Ustaz. Ya. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma waffiq zawjatina wa azwajana
اللهم وفق أبناءنا وبناتنا وآباءنا وأمهاتنا وأهلنا وعشيرتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. اللهم بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم انصر أهلنا في غزة. اللهم انصر أهلنا في فلسطين. اللهم انصر أهلنا في لبنان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustadz Oni. Sehat selalu ya, Ustadz ya. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Dan mengingatkan juga kepada Bapak Ibu, insya Allah kita akan bertemu lagi. Ya, kita masih akan bertemu lagi di pekan selanjutnya. Ya, insya Allah di tanggal 18 Oktober. Ya, yaitu adalah kajian parenting bersama dengan Ustadz Fauzil Adim SPSI. Ya, beliau juga adalah pembimbing ibadah jejak imani, sekaligus juga beliau adalah aktivis dan pakar dari parenting. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di pekan depan, ya di hari yang sama dan di waktu yang sama juga ba'da Isya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Dan mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan juga beristirahat ya, ini karena sudah malam juga ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah catat sebagai silaturahim terbaik bagi kita semua. Dan terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, izin saat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz Tony.